Baik, kita lanjutkan. Fa innaka in ajabtaha. Oh, jangan kau katakan ujibuha fi hadhihi. Awas, jangan kau katakan ya sahabat aku cobalah nggak apa-apa, tapi aman hatiku akan wa ufarrihul qalba. Maksudnya begini, insya Allah amanlah saya, ini kan halal nggak apa-apa, ini kan duit saya, tapi insya Allah hati saya aman. Lah mulai sombong dengan hati saya aman, ufarrih qalbi, hatiku akan aku bebaskan dari terpesona terbawa oleh hawa nafsu. Lah kalau sudah ngentengin begitu, kepleset dia, kepleset. Fa innaka in ajabtaha, sebab engkau jika menyambut seruan hawa nafsu di dalam dirimu, da'atka ila a'dhama minha, nanti pada akhirnya akan menyeru kepadamu untuk mengajak melakukan yang lebih besar lagi. Jadi begitu. Mula-mula mungkin dia hanya mengambil besi sebesar jarum, cuman karena dia tidak pernah menyadari besok menjadi segede pulpen. Ternyata besok pada akhirnya adalah bertonton besi yang diambil. Dan begitu kemaksiatan. Mulai dari mohon maaf, dia membebaskan hawa nafsunya melihat aurat yang ada di handphonenya. Pertama hanya melihat saja, melihat dari mungkin wajahnya cantik. Setelah itu dia ingin melihat dibuka ada ndak yang lebih dari wajahnya. Terus berkembang, besoknya ingin lebih lagi, besoknya ingin lebih lagi. Rupanya setelah itu naudzubillah sudah kena, belum lagi mental yang rusak, tidak cukup dengan gambar, saya pengen lihat yang asli, sampai terjadilah kehinaan. Begitulah seterusnya. Sehingga dalam ilmu tasawuf ini ada perlu ilmu memerangi hawa nafsu, ini penting sekali. Mungkin pernah dengar cerita, jadi memerangi hawa nafsu itu hendaknya disesuaikan dengan keadaan zamannya. Kita pernah dengar ya, ada orang puasa mutih, makannya nasi tok. Memang dalam keadaan normal, subhanallah, Anda keadaan lapar, normal, lapar, nasi liwet, diculik itu apa? Bahasa Jawa diculik, dikeluarkan, culik diambil sedikit, dinaikin, disentongnya nasi itu. Subhanallah, Anda makan enak sekali itu, nasi putih. Tapi kalau Anda sudah niat berpuasa, saya ingin puasa pakai nasi putih tok. Dulu kan ada orang puasa mutih, nggak pakai daging, nggak pakai sayur, nasi putih tok, itu 3 hari bosan itu. Nah, ada orang puasa tidak makan daging. Itu sebetulnya dulu tuh diajarkan oleh gurunya untuk memerangi hawa nafsu, tidak menuruti semua keinginannya. Dan memang puasa itu sendiri memerangi hawa nafsu. Kenapa? Karena itu air degan yang ada di kulkas Anda pun di siang hari tidak ada minum, Anda tahan diri Anda. Jadi ini terbentuk memerangi hawa nafsu. Cuman sekarang kayaknya perlu disesuaikan dengan zaman. Mohon maaf, ini memerangi hawa nafsu itu adalah disesuaikan dengan zamannya. Apakah masih efektif kita puasa nggak makan daging? Dulu tuh nggak makan daging barangkali karena daging saat itu adalah keren, makanan yang diimpikan, enak, daging, susu, madu, kan begitu ya? Kalau dibicara susu, masya Allah, madu, masya Allah, daging. Sehingga untuk tidak makan daging ini adalah perjuangan. Sekarang daging sudah buahnya, makan daging gampang. Kayaknya puasa hari ini perlu dirubah. Mungkin ya saya mengurangi nonton YouTube, itu hari ini sudah memerangi hawa nafsu. Saya mungkin menahan untuk tidak pegang handphone hari ini kecuali hajat dengan suamiku saja. Sekarang hari ini perempuan katanya solehah, jauh ngaji, handphone begini terus, sampai modelnya handphone sampai nempel di sini di jilbabnya. Ayo kebayang mukanya orangnya, siapa dia? Nyempet di sini handphonenya kayak fase, masukkannya sudah ahli bener, mapan sudah. Mohon maaf kalau itu Anda, ya mohon maaf, tinggal tobat saja, kan ada masalah kan. Maksudnya apa? Ini loh, itu hal-hal sepele tidak diperhatikan, menuruti hawa nafsu. Jadi memerangi hawa nafsu hari ini kayaknya sudah. Kalau kemarin waktu sebelum adanya zaman, saya ingat 10 tahun yang lalu mungkin puasanya ibu-ibu hari ini adalah cukup makan yang enak, makan sate yang enak, makan bakso enak, cukup, tidak nonton sinetron. Itu memerangi hawa nafsunya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.